Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami pelajari pada latihan praktikum Jumat lalu. Nah, perkenalkan saya Tessa Kania Sagala dengan NIM 122450040. Di sini saya pertama akan menjelaskan pertama itu yaitu membuat vektor data, teman-teman. Nah, di sini saya membuat vektor data dengan kode sebagai berikut. Bisa terlihat ya. Kemudian di sini saya membagi juga jendela grafiknya itu jadi 2 baris dan juga 4 kolom, teman-teman. Nah, bisa terlihat 2,4 ya. Kemudian dengan tipe berikut, saya akan mendapatkan outputnya itu seperti ini. Bisa terlihat itu tuh ada untuk yang tipe P itu dia seperti bulat-bulat, dan untuk tipe L-nya itu dia tuh seperti garis gitu ya. Kemudian untuk tipe B dia tuh seperti bulat tapi dia dihubungkan dengan garis-garis gitu. Begitu juga dengan tipe O, tipe H, dan tipe yang lainnya seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai melakukan plot terhadap data trace-nya itu. Pertama kita install dulu package table-nya, kemudian kita panggil library-nya table, kemudian kita muat gitu dataset-nya. Nah, di sini saya muat dataset trace-nya itu, dan kemudian kita akan mendapatkan output sebagai berikut, ada girth, height, dan juga si volume-nya itu sendiri. Kemudian di sini saya akan membuat scatter plot untuk melihat gitu loh korelasi datanya itu seperti apa untuk variabel height dan juga untuk variabel volumenya. Nah, di sini saya jalankan sintaksnya sebagai berikut, maka akan didapatkan outputnya itu adalah sebagai berikut. Bisa terlihat dia itu persebaran datanya itu tidak memusat gitu di satu titik gitu, tidak berkumpul di satu titik. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi plot untuk membentuk matriks dari si scatter plotnya itu, teman-teman. Nah, di sini tuh saya memasukkan seluruh dataset si trace ke dalam fungsi si plotnya itu, dan akan mendapatkan output sebagai berikut. Bisa terlihat ya pada layar, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini saya akan memuat dataset dari si irisnya itu. Dengan library table saya muat datasetnya itu ke stable. Kemudian di sini juga saya membuat matriks scatter plotnya itu dengan memasukkan objek irisnya itu ke dalam fungsi dari si pairs. Jika dijalankan nanti akan keluar outputnya ya, seperti itu. Kemudian di sini juga saya melakukan drop terhadap panelnya itu dengan di bawah grafik tersebut. Nah, perlu dimasukkan argumen lower dot panel sama dengan 0 seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan mengubah warna titik gitu loh, berdasarkan faktor spesiesnya. Pertama kita drop variabel spesiesnya, kemudian simpan dataset barunya itu ke objek si iris 2-nya gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di kode selanjutnya itu saya buat spesifikasi faktor untuk warna titiknya gitu, berdasarkan dari sisi spesies. Saya menggunakan warna biru, kuning, dan juga oranye. Nah, di sini tuh kemudian di sini saya membuat box plot gitu, teman-teman. Untuk iris kolom satunya itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan codingan dari teman saya. Codingan selanjutnya itu ada boxplot iris dolar, di mana kita akan menampilkan visualisasi data boxplot pada data iris, di mana kita hanya mengambil kolom sepal dari data iris dan kolom spesies. Di sini terlihat ada Sentosa, versicolor, sama virginica. Codingan selanjutnya itu kita akan memanggil dataset baru, yaitu ada di mana bernama tooth growth. Di sini ada 3 kolom yang berjudul length, sub, sama dose yang memiliki 60 baris. Pada codingan selanjutnya itu kita akan mengubah variabel dose menjadi faktor. Yang sebelumnya itu ada DBL, sekarang jadi faktor. Selanjutnya
Codingan selanjutnya itu akan menampilkan visualisasi data box plot, di mana di sini ada data dari sub dan dos, dan Y-nya ada itu len, bernilai OJ05 hingga VC2. Codingan selanjutnya itu kita akan memanggil database dari VA dates. Di sini ada 5 kolom dan 5 baris untuk data VA dates-nya. Pada codingan selanjutnya itu, kita akan menampilkan visualisasi data bar plots untuk dua tipe. Yang pertama itu ada tipe vertikal dan yang vertikal, yang A untuk vertikal, yang B untuk horizontal. Sedangkan codingan selanjutnya itu kita akan memberi warna pada pada visualisasi data yang sebelumnya ini tadi hanya warna abu-abu. Untuk codingan 17 ini kita akan memberi warna gray, yellow, steep blue, green, sama orange untuk setiap kolomnya, kolom yang berbeda. Codingan selanjutnya itu sama seperti sebelumnya itu kita akan menampilkan barcode. Ini hanya warnanya saja yang berbeda. Itu ada warna baru, 4 warna baru dengan role male, role female, urban male, dan urban female dengan rentang umur 0 hingga 70 tahun. Codingan yang selanjutnya itu ada kita akan menampilkan visualisasi data plot di mana X-nya itu adalah faktor dari 1 sampai 20, sedangkan Y-nya itu ada 2 pangkat X. Dan Z-nya adalah X pangkat 2. Sini dapat dilihat bahwa yang merah ini untuk line Z, X, Z dan X, ini Y dan Z. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya berikutnya, yaitu membuat pie chart. Pie chart adalah sebuah grafik yang menunjukkan proporsi dari sebuah variabel. Contoh codingan di sini yaitu kita menggunakan fungsi par untuk mengatur parameter grafik. Terus kita menggunakan parameter mark, yaitu fungsi margin yang digunakan untuk mengatur jarak antara plot dengan sumbu dan tepi gambar, di mana dimulai dari bawah, kiri, atas, dan kanan. Jadi kita menghilangkan marginnya, yaitu pada bagian bawah dan atas. Kanan dan kirinya diisi satu. Selanjutnya kita membuat fungsi pie chart. Lalu kita masukkan angka-angka sesuai yang diinginkan, yaitu 250, 60, dan 20. Selanjutnya tiap nilai-nilainya kita kasih nama sky, sunny side of pyramid, dan shady side of pyramid. Di selanjutnya kita memilih warna. Untuk warna sky dikasih warna biru yang kode pagar 02928. Selanjutnya untuk sunny side of pyramid kita ngasih kode gambar pagar F7E A39 atau warna kuning. Dan shady side of pyramid kita kasih kode pagar 3C4B632 dengan warna coklat. Selanjutnya kita atur angle sudutnya, yaitu 50 derajat, minus 50 derajat untuk menggambar diagram lingkaran dengan memotong bagian pertama pada sudut 50 derajat dari posisi jam 12. Selanjutnya, border sama dengan NA, artinya kita menghilangkan garis tepi pada grafik. Terlihat hasilnya di mana untuk total keseluruhannya yaitu 280 plus 60 tambah 20, hasilnya adalah 360, 100%. Dan di sini proporsinya, mana Sky menempati yang paling tertinggi, yang kedua ada sunny side of pyramid, dan ketiga ada shady side of pyramid. Selanjutnya kita membuat histogram digabung dengan density plot.
Pertama-tama kita membuat kernel density dengan menggunakan fungsi density dan variabel kita buat baru bernama dens yang kita pilih yaitu atribut hex pada dataset list. Kita buat histogramnya, frekuensinya kita bikin false, dan warnanya yaitu warna oranye. Frekuensi false yaitu argumen untuk mengatur agar sebuah histogram menunjukkan kepadatan density dengan tidak memperlihatkan frekuensi. Jadi dalam sekitaran ini hanya menunjukkan density-nya bukan nilai frekuensinya. Dapat hasilnya mana untuk 60 sampai 65 hasilnya adalah 0,02. Begitu pula sampai 70, selanjutnya 70 sampai 75 yaitu 0,045. Selanjutnya yang paling tinggi yaitu antara 75 sampai 80, density-nya 0,05. Selanjutnya pada 80 sampai 85 sekitaran 0,3, dan terakhir 85 sampai 90 yang yaitu sekitar 0,01. Selanjutnya kita membuat otomatisasi grafik ya. Pertama kita membuat plotnya dahulu. Di sini kita kasih nilai 2, 5, dan 8. Terus selanjutnya kita menambahkan judul besarnya yaitu main title dengan menggunakan fungsi title. Terus xlab yaitu labelnya, dan ylab itu label y. Terus kita buat subtitlenya. Jadi kita di bawah nama X atau Y-nya itu dikasih subtitle. Selanjutnya kita kostumasi warna untuk warna dasar yaitu warna merah, warna label warna biru, dan warna subnya warna hitam. Selanjutnya kita kostumasi fontnya. Jadi fontnya ini menunjukkan jenis-jenis font yang tersedia pada nomor 4, artinya tulisannya seperti ini, agak miring. Selanjutnya kita konsumsi untuk ukurannya menggunakan fungsi cx. Pada main ukurannya 2, pada label ukuran 1,7, dan pada sub ukurannya 1,2. Hasilnya seperti grafik berikut. Selanjutnya kita mengolah data menjadi grafik menggunakan fungsi ggplot. Pertama-tama kita panggil dulu grafik ggplot. Ggplot sendiri adalah fungsi yang ada di R untuk membuat visualisasi lebih detail untuk database atau dataset yang lebih besar. Hanya ada ggplot ini adalah tujuannya untuk memanipulasi dataset yang membentuk data frame lebih dari X-nya lebih dari satu dan Y lebih dari satu. Baik itu menggabungkan, menghapus, meringkas, dan lain sebagainya. Ya, kita memanggil dataset tables dan dataset gapminders. Terus kita menggunakan fungsi glimpse gapminder untuk menunjukkan hasil berupa jenis datanya dan nilai-nilainya. Selanjutnya kita menggunakan variabel yang satu nilainya dengan fungsi Unix. Kita pilih atributnya yaitu years. Dapat hasilnya di antara tahun 1992 sampai 2007 dengan jangkauan jarak 5 tahun. Selanjutnya kita membuat scatter plot dengan menggunakan estetik yang kita gunakan untuk X-nya itu GDP per kapita, terus Y-nya itu harapan hidup, dan kita bagi warnanya berdasarkan kontingen atau benua. Selanjutnya kita membuat biome point yaitu titik-titik sesuai dengan area pada plot.
Terus kita mengubah beberapa nilai pada sumbu X ke logaritma sehingga datanya itu lebih rapat dan lebih bisa diketahui nilai outliernya dan perbedaan per kontingennya atau benuanya. Di sini warna merah dikasih warna merah, Amerika dengan warna coklat, Asia dengan warna hijau, Eropa dengan warna biru, dan Oceania dengan warna ungu. Garis gabungan kayak gini ketika dari kiri bawah ke kanan atas maka korelasinya itu makin kuat atau makin tinggi. Dari angka 0 sampai 1 yang paling kuat itu antara 0,5 sampai 1. Selanjutnya kita membuat box plot yang terkhusus pada perbedaan subset pada tahun 1952 sampai 2000, eh, atau di tahun 2007 kita membuat dengan variabel kontingen sebagai X, terus harapan hidupnya sebagai Y, dan kita filter ya sesuai yang kita inginkan, yaitu hanya 1952 sampai atau 2007 menggunakan fungsi pipeline supaya dijalankan hanya dalam bentuk satu fungsi, yaitu gapminders saja. Selanjutnya kita membuat yang box plot di mana nodes-nya yaitu true. Nodes itu yaitu fungsi yang bersifat menjelaskan median dari setiap box plot. Terlihat pada grafik nilai median itu dirampingkan sehingga terlihat perbedaannya terhadap nilai-nilai di atas dan nilai di bawahnya. Dan titik-titik ini adalah nilai outlier yang di luar dari box plot. Semakin kecil maka range-nya dari min dan max itu semakin kecil. Berarti contoh pada Oceania ini. Berikut hasil penjelasan dari saya. Berikutnya saya kasih lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan codingan dari teman saya yang pada codingan yang ke-27 kita akan membuat suatu box plot dengan mengambil library ggplot. Nah, data yang kita ambil itu adalah data Gapminder yang difilter atau disaring berdasarkan kontinen wilayah Asia. Terus yang nilai sebagai faktornya itu nilai years dan life XP. Nilai year adalah nilai X-nya, sedangkan life XP itu adalah nilai dari variabel Y-nya. Nah, di sini kita lihat ada box plotnya. Pada tahun 1952, eh, dapat kita lihat tidak terdapat outlier dari data tersebut. Namun, pada tahun 1977 hingga tahun 2007 terdapat minimal satu outlier yang ada dalam data tersebut, yang menandakan data tersebut tidak masih belum berdistribusi normal. Oke, selanjutnya pada codingan yang ke-28 kita mengambil data dari Gapminder, terus fungsi grup itu mengelompokkan dalam kurung itu adalah berdasarkan apa yang ingin kita kelompokkan. Nah, di sini saya akan mengelompokkan dalam bentuk kontinen atau wilayah. Terus fungsi summarize ini membuat suatu ringkasan data. Ini main left XP. Ya, ini kan nama variabelnya dan fungsinya itu main dalam kurung live XP yang artinya kita ngambil rata-rata dari live XP. Terus arrange, fungsi arrange ini untuk mengurutkan berurutkan data. DSC berarti dari yang terbesar berdasarkan main live XP atau itu berdasarkan nilai rata-rata live XP. Terus kita membuat plot mengambil fungsi library ggplot dengan X-nya kontinen dan Y-nya adalah main live XP. Terus kita membuat bar plot berdasarkan nilai observasinya. Mari kita jalankan. Nah, terlihat
nilai X-nya, variabel X-nya adalah kontinen, sedangkan variabel Y-nya adalah mean life EXP, yang artinya rata-rata life XP. Oke, di sini kita pada bar chart-nya terlihat nilai rata-rata life XP yang tertinggi itu berada pada benua Oseania dan yang terendah terdapat pada benua Afrika. Oke, selanjutnya data yang masih sama yaitu Gapminder. Perbedaan yang sebelumnya kita kan membuat bar chart. Nah, sekarang ini kita membuat suatu line plot atau garis tren yang biasa kita kenal. Boleh kita lihat codingannya. Oke. Nah, terlihat pada ntar dulu ya. Ntar konsol udah habis. Oke. Terlihat nih, terdapat beberapa di sini ada legenda berdasarkan kontinen. Untuk Afrika yaitu garisnya lurus ini. Kalau Amerikas titik-titiknya putus-putus. Asia garis eh seri- garis persegi panjang putus-putus. Europe, nah terlihat juga nilainya juga nggak jauh beda sama nilai bar chart-nya kan. Oke, selanjutnya kita membuat eh suatu barcode maaf. Sini kita membuat pie chart. Variabel total berasal dari sum. Fungsi sum itu menjumlahkan dari setiap data. Ini datanya Gapminder berdasarkan POP. Terus Gapminder dikelompokkan berdasarkan kontinen, dicari summarize datanya, terus dibuat ggplot, mengambil fungsi ggplot, x bar persen, fill kontinen, fill itu adalah berdasarkan filternya, gambar, start identity, terus polar y. Nah, terdapat nih, ternyata yang mendominasi itu adalah benua Asia sebanyak sekitar kurang lebih dari 50%. Oke, selanjutnya kita membuat histogram yang menggunakan fungsi geom histogram berdasarkan live XP. Nah, ternyata di dalam histogram yang kita buat live XP itu nilainya tidak datanya tidak berdistribusi secara normal. Terlihat terdapat pada bagian ini nih. Pada rentang 60 sampai 80 terdapat datanya tidak normal karena nilai kemiringannya terlalu miring ke kanan gitu. Oke, selanjutnya kita membuat suatu plot density. Nah, density itu adalah suatu nilai kepadatan ya. Nah, terdapat nilai kepadatan dari rentang 40 sampai 80, nilai puncaknya berada di atas 0,03. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.